Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak banggakan. Alhamdulillah ya. Siang ini Bapak akan menerangkan atau menyampaikan tentang materi indahnya nama-nama Allah Al-Baqi. Ya, sebelum Bapak masuk ke materi, izinkan Bapak memperkenalkan dulu. Baik, nama Bapak Nur Dede Hidayat, SPDI. Bapak mengajar PAI di SDN Cadas Ngampar. Ya, bertemu dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anakku, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Nah, sebelum berdoa, jangan lupa ya anak-anak, wajib menjaga protokol kesehatan. Bapak tidak henti-hentinya dan sering mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan atau mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mendukung vaksinasi. Ya, bagi yang belum vaksinasi, segeralah divaksinasi. Oke, anak-anak. Nah, di sini baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang mudah. Ya, anak-anak, sebelum materi kita membaca bersama-sama ya, atau literasi. Membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, anak-anak, di sini ada peta konsep ya tentang nama-nama indah atau nama-nama baik bagi Allah ya, Asmaul Husna. Ya, materi sebelumnya itu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim sudah dibahas ya oleh Bapak atau Ibu gurunya. Nah, sekarang Bapak insya Allah akan menyampaikan tentang Al-Baqi. Ya. Nah, di sini tulisannya Al-Baqi, ya, tulisan Arabnya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membaca Asmaul Husna Al-Baqi dengan benar, menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Baqi dengan benar, menyebutkan bukti bahwa Allah bersifat Al-Baqi. Dan yang terakhir, menyebutkan keteladanan sifat Al-Baqi. Nah, anak-anak, perhatikan atau amati gambar berikut. Ya, itu yang pertama ada gambar bayi atau manusia. Ya. Yang kedua, tumbuhan. Tiga, ada hewan ya. Kemudian yang keempat, tata surya atau juga planet-planet ya di luar angkasa. Nah, kemudian yang terakhir itu apa tuh? Kuburan ya, atau makam. Nah, maksudnya apa ini Pak? Ya, jadi maksud di sini gambar ini adalah bahwa
manusia, tumbuhan, hewan, dan planet ataupun yang lainnya ya merupakan makhluk Allah. Jadi makhluk Allah itu akan hancur atau akan musnah ya. Jadi tidak abadi. Nah, yang tadi itu gambar makam itu menggambarkan bahwa kapanpun dan dimanapun ya makhluk Allah itu akan mati ya. Itu. Jadi kita harus ingat mati. Maka dari itu al-baqi artinya kekal. Nah, kekal di sini adalah kekal milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan ya. Al-baqi artinya maha kekal atau tidak akan pernah mati. Nah, jadi siapa yang kekal dan tidak akan pernah mati? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang digambarkan barusan itu semuanya akan mati karena mereka merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah Allah kekal dalam menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Nah, kalau misalkan Allah kekal, ya, misalnya maksudnya kalau makhluk itu kekal karena izin Allah juga. Contohnya apa yang kekal? Akhirat, ya, yaitu surga dan neraka. Nah, surga dan neraka itu adalah makhluk Allah. Ya, mereka kekal karena kehendak siapa? Kehendak Allah. Ya. Jadi suatu saat kalau Allah menghendaki surga dan nerakanya akan hancur, akan mati, ya gampang ya sama Allah gitu. Jadi yang kekal di sini adalah makhluknya Allah menurut kehendaknya Allah ya adalah surga dan neraka. Ya, gitu. Hukuman Allah kepada orang yang menentangnya sangat keras. Tuh, jelas ya. Jadi di sini bukan hanya orang saja sebenarnya ya, makhluk pun sangat keras semuanya. Tidak memandang orang dan tidak memandang lain. Ya, kalau Allah sudah murka, ya murkanya luar biasa sekali. Ya, sangat keras siksaannya. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian, tetapi nih, cintanya kepada orang yang taat kepadanya sangatlah lembut. Nah, Allah pun kalau kitanya cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta, ya, akan sayang itu, melebihi cintanya, misalkan anak-anak cinta kepada orang tua. Nah, pasti Allah akan lebih cinta, gitu ya, cintanya sangat melebihi kayak gitu. Selanjutnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang sia-sia dan semuanya bersifat sementara. Nah, tadi ya yang dijelaskan atau diamati gambarnya ya bahwa manusia, hewan, tumbuhan dan lainnya itu bersifat sementara. Pasti akan mati. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah dalam keadaan kekal, dan segala sesuatu yang bersifat sementara pasti akan hancur. Bahkan surga dan neraka adalah kekal selama dikehendaki oleh Allah. Nah, surga dan kekal itu, surga dan neraka itu kekal ya karena dikehendaki. Tapi suatu saat kalau misalkan surga dan nerakanya tidak ada ya karena kehendaknya Allah juga pasti akan hancur. Karena surga dan neraka pun merupakan makhluk Allah. Ya. Cara meneladani sifat Allah. Sifat Allah Al-Baqi ya. Dalam mengimani dengan sepenuh hati akan adanya hari akhir. Nah, jadi kita harus mengimani ya bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir itu anak-anak pasti akan terjadi. Maka dari itu yang namanya Al-Baqi kita harus mengimaninya. Nah, kemudian dalilnya. Nah, di sini ada dalil Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya
Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, inilah dalil tentang Al-Baqi. Ya, anak-anak, di sini ada gambar apa? Nah, maksudnya adalah meneladani al-asmaul husna. Al-Baqi, ya, yang meneladani. Nah, itu ada manusia ya, atau orang dunia. Itu tidak mencintai dunia secara berlebihan. Ya, meneladaninya ya. Ingat, dunia itu sifatnya sementara. Jadi kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Baqi. Ya, anak-anakku, ya, ingat, kita tidak boleh mengimani atau tidak boleh mencintai dunia secara berlebihan. Nah, gambar selanjutnya adalah keindahan alam akhirat. Mengimani dengan sepenuh hati akan adanya hari akhir. Ya, jadi anak-anakku, kita harus mengimani. Ya, sepenuh hati. Kita harus percaya, meyakini bahwa hari akhir itu ada. Selanjutnya. Nah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk memohon. Ya, kita makhluk yang lemah, ya, kita makhluk yang tidak berdaya. Kita harus memohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Dan jangan sampai istilahnya kita sombong. Mentang-mentang ya kita sukses, kita kaya, kita punya jabatan, sombong kepada Allah. Ingat, ya, suatu saat, dimanapun, kapanpun, kita akan mati. Nah, kemudian ada gambar itu ya, ibu-ibu sedang berjualan ya. Nah, ibu-ibu tersebut sangat sabar sekali ya menjalankan kehidupan. Nah, maka dari itu anak-anakku ya harus memiliki atau berjiwa sikap yang sabar dan tawakal. Harus diterapkan nih. Ya. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Apapun rintangan, apapun cobaan, ya, di dunia ini kita harus bersabar dan bertawakal. Nah, yang terakhir itu adalah gambar tentang kuburan. Nah, itu rumah kita, ya, masa depan kita, ya. Setelah semuanya diraih, dicapai ya di dunia ini, kembali lagi kepada Allah, gitu ya. Karena kita lahir dan kita mati akan kembali kepada Allah, ya. Jadi kita jangan bersikap sombong dan jangan bersikap besar kepala, ya. Selanjutnya, nah, materi yang Bapak sampaikan inilah kesimpulannya. Jadi Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal, ya. Dalil Allah bersifat Al-Baqi yaitu dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Cara meneladaninya yaitu dengan tidak mencintai dunia secara berlebihan, mengimani dengan sepenuh hati akan adanya hari akhir, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat untuk memohon, kemudian senantiasa berperilaku mawas diri sebab kita tidak pernah tahu kapan diwafatkan. Nah, yang terakhir, senantiasa bersikap sabar dan tawakal menjalani kehidupan. Nah, anak-anak siapkan ya buku tulis atau catatannya, soalnya nih. Yang pertama, apakah artinya Al-Baqi? Ya, ada yang tahu? Ya, betul. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Nah, soal yang kedua,
Sebutkan dalil sifat al-baqi. Nah, di situ kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, surat apa? Ya, surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Dan terakhir, sebutkan cara meneladani sifat al-baqi. Tadi ya, cara meneladaninya. Tidak mencintai dunia berlebihan, mengimani sepenuh hati hari akhir, Allah tempat memohon dan meminta, ya, kemudian berperilaku mawas diri, kemudian bersikap sabar dan tawakal. Ya, baik. Demikian ya yang Bapak sampaikan ya, materi. Semoga apa yang disampaikan kita harus meresapi. Kita itu makhluk yang lemah. Ya. Kita tidak berdaya, makanya kita memohon kepada Allah SWT. Ya, itu. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.